Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyirat tullab wa talibat, hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Nuwasilu darsana wal an al-liqa'u ats-tsalasun. Liqa'una al-yawm al-liqa'u ats-tsalasun. Baik. Halaman 40. At-tamrin al-khamis, latihan yang kelima. Tetapi sebelum dikerjakan latihan yang kelima, kita baca dulu tamrin yang ke-6. Perhatikan tamrin yang ke-6. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Nah, di sini ada tulisan ya, tidak berharokat. Kenapa tidak berharokat? Karena kalimat ini bisa dibaca dengan beberapa bacaan yang artinya berbeda, yakni fi'il madhi. Ya. Pertama, dhahabat. Ya, dhahabat. Perhatikan harokatnya, dhahabat berarti dia perempuan. Dia perempuan telah pergi, satu orang ya. Dia perempuan telah pergi. Dhahabat. Nah, ini bisa kita ganti kata kerja yang lain, misalkan kharaja. Berarti kharajat. Dia perempuan telah keluar. Atau kita ganti dengan akala, berarti akalat. Dia perempuan telah makan. Minum misalkan berarti syariba, syaribat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada dhahabta, ya disukun baknya, dhahabta. Nah, ini dhahabta, kamu laki-laki pergi. Ya, kamu laki-laki pergi. Kalau kita ganti kata kerjanya bisa juga misalkan kharaja, berarti kharajta, kamu laki-laki pergi, ya. Kemudian berikutnya dhahabti, kamu perempuan pergi. Kamu perempuan pergi. Dhahabtu, saya. Baik perempuan atau laki-laki sama saja, pakai itu. Dhahabtu, saya pergi. Saya pergi. Baik. Ini perubahan harokat pada fi'il madhi ya, pada fi'il madhi. Nah, latihan yang kelima, idbit ad-dhamira bisyakli. Tentukan idbit, tentukan syakl, ini artinya harokat. Tentukan harokat pada dhamir fi kullin minal af'alil waridah, pada atau dari masing-masing fiil berikut, ya. Dari masing-masing fiil jumalil atiyah, fiil berikut yang ada di bawah kalimat-kalimat ini. Baik, jadi ada 4 nomor, ya. Ana, nah ini harokatnya apa ini? Yang sesuai. Apakah dhahabat atau dhahabta atau dhahabti atau dhahabtu? Dilihat artinya. Saya, ya, ke bandara. Kemudian nomor 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan, ilal mal'abi ya Yusuf. Nah, dilihat yang diajak bicara siapa ini. Nah, di sini laki-laki. Ya Yusuf, wahai Yusuf. Berarti cari yang maknanya laki-laki ya. Kamu laki-laki pergi. Kemudian yang ketiga, ukhti, saudari atau saudara perempuanku. Dia pergi ke rumah sakit. Nah, dia pergi, dia perempuan pergi. Berikan harokat yang sesuai. Kemudian yang keempat, juga pertanyaan kepada ya Fatimah, berarti lawan bicaranya perempuan. Ya. Apakah kamu pergi ke perpustakaan, wahai Fatimah? Baik. Khudru dikerjakan di kitab masing-masing. Barakallahu fikum. Taib, tamrin yang ketujuh,
Ta'ammalil misalainil atiyain. Perhatikan dua contoh berikut. Perhatikan dengan baik. Pertama, afahimta darsa ya Aliyu? Apakah kamu paham pelajaran wahai Ali? Apakah kamu paham pelajaran wahai Ali? Di sini menggunakan a. Ya, soalnya menggunakan huruf a, artinya apakah. Ya. Huruf a. Pakai a, perhatikan. Afahimta darsa. Maka jawabannya kalau benar, ya, na'am, iya, fahimtuhu, saya telah memahaminya, atau saya paham, saya memahaminya. Kalau tidak, berarti la, ma fahimtuhu, la ma fahimtuhu. Ya, seperti itu. Tidak, saya tidak memahaminya. Soal yang kedua, contoh yang kedua, ama fahimta darsa ya Aliyu? Ama diartikan saja bukankah kamu telah paham pelajaran wahai Ali? Bukankah kamu telah paham pelajaran wahai Ali? Nah, kalau soalnya menggunakan ama, ya, maka jawabannya kalau benar bala, ya, gunakan bala. Bala fahimtuhu, ya, bala, tentu saya memahaminya. Tetapi kalau jawabannya tidak, maka gunakan na'am, iya, ma fahimtuhu, saya belum memahaminya. Ada ma, na'am ma, ya. Na'am ma fahimtuhu, iya, saya belum memahaminya. Taib, ini diperhatikan dengan seksama. Ketika jawabannya itu positif atau benar, ya, maka untuk soal yang untuk contoh yang pertama itu menggunakan a, jawabannya na'am. Tapi kalau yang menggunakan ama, jawabannya bala. Nah, ini mudah ya. Nah, ini yang kedua, kalau jawabannya tidak sesuai, ya. Kalau jawabannya tidak sesuai, maka ketika soalnya menggunakan a, jawabannya menggunakan la, kemudian ma, ya, la ma. Itu konsepnya, ya, kaidahnya. Ketika soalnya menggunakan ama, maka kalau jawaban tidak benar, gunakan na'am ma, ya, na'am ma. Nah, di atas la ma. Baik, diperhatikan dengan seksama. Barakallahu fikum. Nah, sekarang latihan yang ke-8 adalah membuat soal yang sesuai dengan jawabannya. Jawabannya ada, hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyah. Berikan atau datangkan soal yang tepat, soal yang sesuai untuk jawaban berikut ini, Jadi datangkan atau berikan soal yang sesuai untuk jawaban berikut ini. Nomor 1 jawabannya adalah na'am. Na'am syaribtu. Ya. Kalau na'am, kita lihat contoh di atas. Ini berarti jawabannya harus menggunakan a, ya. Asyaribta, gitu ya. Kita bantu nomor 1. Asyaribta, misalkan qahwah atau laban. Asyaribta labana, ya. Na'am syaribtu. Seperti itu. Nomor 2 sama, ini mirip dengan nomor 1, ya, masih menggunakan a. Nah, nomor 3, bala ra'aituhu, tentu aku melihatnya. Nah, ini kalau bala berarti soalnya harus menggunakan ama. Misalkan ama ra'aital ustad,
bukankah kamu melihat Ustadz? Bala, tentu. Ra'aituhu, aku melihatnya. Baik, dikerjakan ya. Barakallahu fikum. Nomor 1, 2 dikerjakan kembali. Nomor 3 juga ditulis kembali. Sampai nomor 7. Barakallahu fil jami'. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.